para alim ulama, guru agama, orang tua kita, keluarga kita, dan seluruh jamaah sekalian, wabil khusus guru kita Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, Al-Habib Qasim bin Agil Al-Kaf, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus. Dan guru kita yang hadir bersama kita ada Guru Abdul Hadi, Guru Faukan Nur, Guru Salimi, Guru Usman, Guru Kusairi, dan Guru Saubari, dan guru-guru lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kepada semuanya, khusus jamaah Masjid Al-Akbar Sepaso Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan segala nikmatnya, segala taufiknya, sehingga kita dapat berkumpul di sini. Kita sama-sama mengagungkan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita hadir di sini tidak ada tujuan lain kecuali kita hanya memuji baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidil Wujud, baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, malam ini pembukaan majelis taklim dan zikir di Masjid Al-Akbar Sepaso Barat. Insya Allah kita rutin 2 minggu sekali setiap malam Jumat. Alhamdulillah, sesuai dengan harapan kita, mudah-mudahan istiqomah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sekaligus hari ini kita memperingati daripada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti di akhir acara kita sama-sama tahlil sedikit, kita hadiahkan kepada para syuhada, para pejuang yang telah mendahului kita demi untuk memajukan Republik Indonesia. Mudah-mudahan mereka semua diberikan husnul khotimah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Tujuan kita mengadakan majelis seperti ini, kita semua sudah tahu bahwa di daerah Sepaso Barat ini jarang ada perkumpulan majelis seperti ini. Makanya kita mau mengajak jamaah di Sepaso Barat untuk bergabung di dalam majelis seperti ini. Alhamdulillah di Sepaso Timur, di Sepaso Induk sudah ramai majelis seperti ini. Makanya kita di Sepaso Barat ini, mari kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Kita agungkan, kita besarkan, kita muliakan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Melalui perantara kita berkumpul seperti ini. Kita berkumpul dengan para habaib, kita berkumpul dengan para alim ulama, berkumpul dengan orang soleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kaki kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan dari rumah kita sampai ke majelis ini. Ketahuilah, seandainya pahala keutamaan hadir di majelis seperti ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kita yang hadir semuanya, semua umat baginda Nabi Muhammad akan rebutan untuk hadir di majelis seperti ini. Bahkan orang yang ada di pasar sekalipun akan meninggalkan dagangannya untuk hadir di majelis seperti ini kalau mengetahui keutamaan daripada perkumpulan majelis seperti ini. Makanya harus kita syukuri kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di majelis seperti ini. Tidak semua orang
dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis seperti ini. Dan juga tidak semua orang dapat meluangkan waktunya untuk hadir di taman-taman ilmu seperti ini. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita dipilih oleh Allah untuk hadir dalam acara seperti ini, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun program ataupun kegiatan kita, majelis kita nanti yang akan datang, karena ini masih permulaan, masih pembukaan, kita mungkin minta nasihatnya kepada para habaib kita, kepada para guru-guru kita. Nanti secara bergantian, mungkin malam ini kita mintakan kepada Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsi, kita mintakan nasihatnya. Nanti 2 minggu yang akan datang kita mintakan lagi mungkin kepada Habib Gosim, dan seterusnya kita habiskan guru-guru kita minta keberkahan daripada mereka. Kemudian setelah itu baru kita ngaji kitab, kita baca kitab untuk mengetahui yang mana perkara yang dihalalkan, yang mana yang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nanti yang akan membacakan kitabnya bukan saya, karena kalau saya di masjid Spaso Barat ini, Masjid Al-Akbar ini mungkin bosan mendengar suara saya terus. Makanya kita mintakan kepada guru yang lain agar tidak jenuh para jamaah di sini. Jadi kita mintakan kepada guru-guru yang lain nanti yang akan membacakan kitab tentang perkara agama. Wabil khusus perkara tentang yang menyangkut ahli sunnah wal jamaah. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita mintakan nasihat kepada guru kita Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsi. Kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Al-mukarramun wal-muhtaramun wal-jamil habaib wal-asatid, wabil khusus Fadilatul Habib Qasim bin Agil Al-Kaf wal-Habib Ali Zain Al-Abidin Ibn Alwi Al-Jufri wal-Habib Ali Zain Al-Abidin Ibn Ahmad Sofiyat Al-Idrus wa Sayyid Musa Ibn Ali Zain Al-Abidin Al-Jufri. Mata Allah bikul hayati wa syarifah, amin ya rabbal. Kita doain mudah-mudahan habaib kita panjang umur, sehat badan, kabul hajat dunia akhirat. Berjadilah asatid sebagai khusus Ustadzul Kiram, guru kita, Guru Abdul Hadi, Guru Fauqan Nur, Guru Sarimi, Guru Saleh, Guru Utsman,
Guru Sobari, Guru Usairi, Guru Muhammad Nur, Guru Ahmad, dan guru-guru lainnya. Bil khusus sahibul majlis Ustazul Kiram Al-Akhina Ustaz Muhammad Abror Ibn Junaidi. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur berataan, sehat badannya, kabul segala hajatnya, manfaat dalam ilmunya. Amin ya rabbal. Para tokoh masyarakat yang saya hormati dan yang saya muliakan, ada Pak Haji Imron dan yang lain sebagainya, Bapak RT, mungkin ada yang saya belum kenal, mudah-mudahan bisa kenal ntar. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Akbar Swasta Barat rahimakumullah. Tidak lupa juga untuk saudara saya, saudara Fahriyansah, mudah-mudahan kabul hajatnya dunia dan akhirat. Berkumpulnya kita di sini tujuan utama adalah silaturahim. Apa hikmah dari silaturahmi? Silaturahmi itu terdiri dari dua kata, silat sambung, rahim silat sambung. Rahim kasih sayang, sambung kasih sayang. Dengan silaturahim yang gak kenal jadi kenal, yang gak tahu jadi tahu. Hikmahnya apa? Allah akan kasih kepada dia orang yang menjamu silaturahim, Allah akan panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah luasin rezekinya. Termasuk yang punya utang, insya Allah lunas semuanya. Oh, giliran utang aja kencing. Giliran utang kenceng, amin ya. Alhamdulillah, berkat silaturahmi. Dan bertepatan malam ini Idul Istiqlal, hari raya kemerdekaan negara kita, negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-78. Gala Nabi SAW berkata, Nabi Muhammad SAW, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Dan berkumpulnya di sini sebagai tanda syukur kita. Syukur sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kepada atas diri kita menjadi warga negara Indonesia. Mengenang jasa para pahlawan. Nanti insya Allah ditutup dengan pembacaan tahlil, yang mana kita hadiahkan khusus untuk para syuhada, para pahlawan yang ikut berjuang, menumpahkan darahnya, keringatnya, tenaganya, pikirannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekali lagi, merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, gitu dong, semangat. Walaupun kita masih terjajah, kalimatnya aja merdeka, pada hakikatnya kita masih terjajah. Maka dari itu, masyaallah hadirin, ayo bangkit. Kita bangkitkan semangat di dalam hati kita, setidak-tidaknya untuk syiar agama. 2 minggu sekali, insya Allah diadakan rutin di majlis Masjid Al-Akbar, yang mana kita tidak akan pernah miskin ketika kita luangkan waktu 2 minggu sekali untuk berkumpul di sini. Ayo, malam Jumat, malam mustajabul doa, Sayyidul Ayyam, penghulu daripada segala hari, hari rayanya umat Islam itu malam Jumat dan hari Jumat. Diijabah doa kita, kita berkumpul meminta munajat kepada Allah. Terutama malam ini kita minta kepada Allah, ya Allah, Rabbi'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri Indonesia ini negeri yang aman, tentram dan sentosa. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'il baladil muslimin, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan tadi sedikit udah disampaikan oleh guru kita, Guru Ustaz Muhammad Abror, bahwa kita adalah manusia-manusia pilihan Allah
yang digerakkan langkah kakinya berkumpul di rumahnya Allah. Ini masjid apaan? Baitullah. Baitullah bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia rumahnya Allah. Ketika kita datang ke rumahnya Allah, maka Allah yang akan menyambut kita, Allah yang akan menjamu kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Ketika kita sudah dijamu oleh Allah, maka apa yang menjadi hajat kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Kalau ditanya yang hadir di sini, kira-kira ada yang sanggup sholat 1000 rakaat? Kalau ditanya lagi, yang hadir di sini ada yang sanggup menjenguk 1000 orang sakit? Kalau ditanya lagi, yang hadir di sini ada yang sanggup melayat 1000 jenazah? Duduknya kalian di sini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada melayat 1000 jenazah. Duduknya kalian sekejap di sini. Maka dari itu kalian termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang Allah ridhoin untuk berkumpul di sini. Pertahankan itu, wahai masyarul hadirin rahimakumullah. Ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku, ayo. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menghidupkan rumahnya Allah? Waktu udah jam 9:30 lewat. Tutup jam berapa? Terserah. Waktu terserah. Kalau 2 jam kira-kira cukup gak? Kalau sampean cukup, saya yang gak cukup, udah kelaparan. Subhanallah. Ayo, kembali lagi. Kita beruntung berkumpul di sini, menjadi manusia-manusia pilihan Allah, hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan pembacaan maulid tadi. Itu salah satu bukti kita cinta kepada Nabi. Dan bukti cinta kita kepada Allah, kita kumpul di rumahnya Allah semata-mata mengharap ridho Allah dan Rasulullah. Sedikit kita akan kupas mengenai ilmu untuk menyempurnakan daripada majelis kita pada malam hari ini. 1400 tahun yang lalu, Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW pernah menyampaikan di dalam satu majelis. Qala Rasul, sayati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Akan datang nanti di akhir zaman di mana umatku ini mencintai yang 5 dan lupa akan yang 5. Nabi 1400 tahun yang lalu udah ngomong, udah nyampein di satu majelis. Sayati zamanun, akan datang satu zaman di mana umatku yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa, mencintai yang 5 dan lupa akan yang 5. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirat. Di mana umatku lebih cinta kepada dunia, lupa akan akhirat. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak kita temuin. Udah banyak kita temuin. Bahkan tidak sedikit mereka yang KTP-nya muslim, di mana azan subuh berkumandang, di situ mereka nunggu bis jemputan. Mereka lebih takut akan manajer perusahaan, tidak takut akan Allah Subhanahu wa taala. Itu yuhibbuna dunya wa yansawunal akhirat. Dia cinta akan dunia, lupa akan akhirat. Dia takut anak istrinya nggak makan, padahal Allah sudah jamin rezeki atas dirinya. Betul apa betul? Jadi jangan pernah takut. Insya Allah makan aja kita. Hadir majelis makan, insya Allah. Ada makanan enggak? Insya Allah makan. Kalau buat makan, dunia jangan dikejar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menukilkan di dalam syairnya, talabud dunya kasyaribul ma'ul bakhar. Menuntut dunia itu seperti meminum air asin, air laut. Kullama zada syurbah izdada atsyan. Semakin banyak engkau minum, maka engkau akan semakin haus. Itulah dunia. Kau tuntut sekali, dunia itu akan minta dituntut terus olehmu
sampai kita lupa akan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, yuhibbunal mukur wa yansawunal kubur. Cinta akan istana presiden. Ya salah. Istananya mana lagi? Kantor bupati, kantor gubernur. Itu istana. Cinta akan istana, lupa akan kubur. Yang mana rumah abadi kita, apartemen abadi kita 1x2 meter. Betul. Dan tidak sedikit seorang anak melukai orang tuanya karena sejengkal tanah di atas. Sejengkal di atas tanah, tapi tidak mikir sejengkal ke dalam tanah yang dia akan kembali kepada tanah. Sekarang tanah kita injak, nanti kita akan dimasukkan ke dalam tanah. Yuhibbunal mukur wa yansawunal kubur. Kita cinta akan istana, lupa akan kubur. Kalau kita ingat kubur, pasti kita ke istananya Allah, yaitu Baitullah, rumahnya Allah, masjid, musola, majelis, itu pasti kita datangin. Kalau kita cinta akan kubur, karena itu yang akan bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita. Yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Cinta akan harta kita, lupa akan hisabnya. Dari mana uang itu kita dapatkan, untuk apa uang itu kita gunakan. Kerja dari nggak lihat matahari, pulang nggak lihat matahari. Kerja, anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sebegitunya nyari dunia. Udah dapat, ntar bakalan dipertanggungjawabin tuh. Dari mana engkau dapatkan? Apakah korupsi? Apakah ada main di belakang? Itu akan dipertanggungjawabkan. Dan untuk apa engkau gunakan? Ada hisabnya. Yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Mereka cinta akan harta mereka, tapi lupa akan hisabnya. Hati-hati. Yang keempat, singkat aja. Yuhibbunal ilm wa yansawunal akhlaq. Cinta akan ilmu, tapi lupa akan akhlak. Cinta akan ilmu, tapi lupa akan adab. Tidak sedikit kita jumpai di kalangan masyarakat kita, mereka yang mempunyai pendidikan tinggi, titel tinggi, sarjana, yang melawan kepada orang tuanya. Tidak sedikit kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, mereka yang berpendidikan menjadikan orang tuanya sebagai pembantu di rumahnya, mengurus cucunya. Tidak sedikit kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, ketika ada orang meninggal, panggil tetangga-tetangga untuk membacakan, bukan dia sebagai anak yang membacakan. Betul. Sedangkan waktu belajarnya itu orang tuanya rela pinjam sana sini, utang sana sini demi pendidikan anaknya. Ketika sudah berhasil anaknya, naudzubillah, menjadi durhaka kepada orang tuanya. Gak sedikit itu. Yuhibbunal ilm wa yansawunal akhlaq wa yansawunal adab. Cinta akan ilmu, lupa akan akhlak. Bagaimana akhlak dia kepada orang tua, bagaimana akhlak dia kepada gurunya, bagaimana akhlak dia kepada saudaranya. Itu harus kita jaga. Karena apa? Nabi sendiri bilang, khairun nas ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang baik akhlaknya dan juga bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau bisa kita sorong, kita sorong. Kalau bisa kita rangkul, kita rangkul. Kalau bisa kita tuntun, kita tuntun. Dan kita dengan akhlak yang baik. Dan yang terakhir, tadi apa lagi itu? Baik Pak, dengar gak? Tadi apa lagi? Yang pertama apa? Lupa. Yang kedua apa? Lupa. Yang ketiga? Lupa.
Oke, fokus boleh. Diingetin juga. Kita ulangin. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirat. Cinta akan dunia, lupa akan akhirat. Yang kedua, yuhibbuna al-qubur wa yansawna al-qubur. Cinta akan istana, lupa akan kubur. Yang ketiga, yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Cinta akan harta, lupa akan hisab. Yang keempat, yuhibbuna al-ilm wa yansawna al-adab wa yansawna al-akhlaq. Cinta akan ilmu, lupa akan adab, lupa akan akhlak. Dan yang terakhir, yuhibbunal khuluq wa yansawnal khaliq. Cinta akan yang diciptakan, lupa akan yang menciptakan. Ini poin dari semuanya. Kita cinta anak kita, kita cinta istri kita, kita cinta suami kita. Pada saat azan subuh, lihat anak kita lagi tidur. Lagi tidur nyenyak banget. Itu pasti orang tua gak mau bangunin karena takut ganggu tidur anaknya. Kenyamanan tidur anaknya. Itu kira-kira hukumnya gimana? Ada yang nanya begitu. Saya balikin lagi. Pak, kalau seandainya rumah bapak kebakaran pada saat subuh, anak bapak lagi tidur, nyenyak-nyenyaknya, itu kira-kira bapak angkat gak? Bapak gendong gak? Bapak selamatkan gak? Kira-kira bapak selamatkan gak anak bapak? Lagi tidur enak-enaknya nah, anak lagi nyenyak-nyenyaknya, lagi mimpi indah kali. Kira-kira diangkat gak? Diselamatkan gak? Itu baru api dunia. Bagaimana api neraka nanti? Betul. Itu. Kebanyakan sekarang nih kita sudah pasti jadi anak tapi belum tentu jadi orang tua. Kita sudah pasti jadi anak tapi belum tentu jadi orang tua. Karena apa? Orang tua itu ngebimbing, mendidik, mengajarkan. Bukan cuma sekedar membesarkan, ngasih makan, bukan. Tapi sekarang ini banyak orang tua yang cuma bisa membesarkan dan ngasih makan. Enggak mendidik, enggak membimbing, enggak mengajarkan. Kita cinta sama anak kita, kita cinta sama istri kita cinta sama suami kita, tapi kita lupa akan Allah yang menciptakan mereka. Betul. Lagi dapat duit banyak, bukan yang ngucap alhamdulillah atau sujud syukur, cair tanah 2 miliar. Cair tanah 2 miliar. Itu bukannya sujud syukur, alhamdulillah ini keluarkan haknya untuk fakir miskin yang 2,5%. Kita keluarin, biasanya kan gitu. Ini enggak, yang ada di otak beli rumah, beli heksavator, taruh saham buat bisnis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rezeki itu datangnya dari Allah dan kita kembalikan lagi untuk beribadah kepada Allah. Maka itu yang sebenarnya. Kita hidup ini sepintas. Ada alam yang akan menunggu kita, alam akhirat. Nah, semasa di dunia ini kita dikasih mainan sama Allah, yaitu anak sama istri sama suami. Itu mainan. Kalau Allah mau ambil, ya terserah Allah. Orang punya Allah kok. Timbul kalimat di hati kita, Allah gak sayang sama kita. Allah ambil orang yang kita sayang. Padahal sesungguhnya ya terserah Allah. Allah mau ngambil kapan kek? Mau ngambil anak kita kapan? Mau ngambil suami kita kapan? Mau ngambil istri kita kapan? Itu haknya Allah karena punya Allah. Dan Allah mau ngambil kapan aja? Itu haknya Allah. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, ayo tanamin di hati kita, tancapkan di hati kita kecintaan kita kepada Allah. Dan tidak sampai diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sampai diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kalau bukan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayo pasang niat dari sekarang. Karena niatul mukmin khairum min amali.
Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya, amalnya. Kita pasang niat, insya Allah saya niat hadir majelis malam Jumat 2 minggu sekali di Masjid Al-Akbar Sepaso Barat semata-mata mengharap ridho Allah dan ridho Rasulullah, membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan menghadiri pembacaan maulid, kajian kitab. Insya Allah kita manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Selamat dunia akhirat berkat salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Tahlil, guru. Tahlil.